Tapi apa sebenarnya perdagangan karbon yang memiliki potensi nilai ekonomi sampai 3.000 triliun? Kita akan simak informasi selengkapnya dari POJK nomor 14 tahun 2023 yang menjelaskan bahwa perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar. Artinya ada proses jual beli pemirsa dan ada supply demand yang membentuk harga dari karbon tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Tahukah Anda pemirsa bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan ini menghasilkan karbon? Misalkan kita menggunakan komputer. Selama listriknya masih dari batu bara, maka itu akan menghasilkan CO2 pemirsa. Dan aktivitas-aktivitas lainnya seperti aktivitas bisnis, ekonomi ini menghasilkan CO2 yang ternyata bisa dihitung oleh KLHK menjadi 1 unit karbon atau beberapa unit karbon. Nah, inilah yang diperjualbelikan dalam perdagangan karbon tersebut. Namun bagaimana ya perdagangan karbon ini bisa menghasilkan uang dan bisa mengurangi emisi di Indonesia? Kita akan lihat selanjutnya pemirsa. Ini kita andaikan ya pemirsa, dalam satu pabrik. Misalkan pabrik semen pemirsa, ini akan dihitung oleh KLHK atau pihak-pihak lainnya berapa emisi wajar atau karbon yang wajar yang dikeluarkan dalam 1 tahun. Misalkan untuk industri semen yang wajar dikeluarkan dalam 1 tahun ini adalah 300.000 ton CO2 misalkan. Nah, tapi dalam praktiknya ada satu perusahaan semen yang ternyata menghasilkan lebih dari 300.000 ton CO2. Misalkan mencapai 360.000 ton CO2. Karena misalkan ada berbagai penyebab ya pastinya pemirsa. Misalkan karena memang mesin-mesinnya sudah tua sehingga menghasilkan lebih banyak polusi. Makanya CO2 yang dihasilkan juga lebih banyak. Tapi misalkan di satu sisi pemirsa ada perusahaan lain. Misalkan perusahaan yang mengandalkan PLTU atau pembangkit listrik yang bertenaga panas bumi misalkan pemirsa. Nah, setelah dihitung oleh pemerintah dan juga berbagai pihak, ternyata rata-rata CO2 yang bisa dikeluarkan ini misalkan 150.000 ton CO2. Namun karena mereka menggunakan energi terbarukan pemirsa, mereka hanya menghasilkan 90.000 CO2. Artinya ada sisa 60.000 CO2 kuota yang disiapkan oleh pemerintah setahun. Tapi karena pengurangan emisi yang dilakukan perusahaan, dia bisa menjual kelebihan kuotanya ini pemirsa kepada perusahaan yang kelebihan karbonnya pemirsa. Nah, inilah yang dihitung pemirsa dan dapat menghasilkan uang. Terjadi carbon trading. Apa untungnya bagi perusahaan yang berhasil mengurangi karbon pemirsa? Nah, ini keuntungannya adalah mereka mendapatkan uang tambahan dan memberikan insentif untuk terus melakukan pengurangan karbon. Sementara perusahaan yang memang karbonnya berlebih ini harus membayar kepada perusahaan yang karbonnya kurang. Nah, karbon ini dengan adanya insentif dan disinsentif ini pemirsa, ini pastinya akan menambah perusahaan untuk bisa mengurangi karbon dan memperlambat perubahan iklim atau krisis iklim yang terjadi dan menjadi concern saat ini pemirsa. Nah, kalau kita lihat kemarin di Bursa Efek ini sudah ada perdagangan perdana terkait dengan bursa karbon ini. Dan berdasarkan catatan dari Bursa Efek ada 459.000 ton CO2 yang diperdagangkan dengan total ada 22 transaksi. Selanjutnya pemirsa, ini juga ada harga dari karbonnya. Tadi ditentukan oleh supply demand ya pemirsa. Di awal perdagangan dijual seharga 69.600. Namun saat penutupan perdagangan harganya naik menjadi 77.000 harganya pemirsa. Nah, kalau kita lihat dari total transaksi yang terjadi di bursa karbon kemarin, ada nilai transaksi mencapai 29 miliar rupiah dengan ada 17 kali transaksi di pasar reguler, lalu 3 kali transaksi di pasar negosiasi dan 7 kali transaksi di pasar lelang. Lalu siapa saja ya pemirsa yang menjual dan membeli karbon kemarin? Nah, ini pemirsa yang kemarin terpantau menjual karbonnya atau menjual kuota karbonnya karena berhasil mengurangi emisi karbon adalah Pertamina New Renewable Energy. Sementara siapa saja nih yang membeli kuota karbon ini? Yang membeli kebanyakan perbankan ya pemirsa. Inilah perusahaan-perusahaannya ada BCA, CIMB Niaga, DBS Indonesia, Bank Mandiri, BNI Sekuritas, BRI Dana Reksa, dan ada Pelita Air, Pertamina Hulu Energi, Pertamina Patra Niaga, dan perusahaan-perusahaan lainnya pemirsa. Nah,
Tentunya menjadi harapan kita bersama ada 99 PLTU batubara yang bisa beli karbon untuk mendukung perusahaan-perusahaan dan entitas yang berupaya mengurangi karbon. Dan harapannya juga bisa nih untuk komunitas dan daerah yang berhasil mengurangi emisi karbon sehingga semakin banyak perusahaan yang ingin mengurangi emisi karbon dan mencegah semakin cepatnya perubahan iklim saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.